Kita di dalam masyarakat banyak pendapat-pendapat yang bisa menggoyahkan keyakinan kita harus fanatik supaya kita tidak tergoyahkan. Maksud fanatik itu kita lebihnya ke dalam. Kalau kita menunjukkan fanatik kita keluar, akan terjadi pertentangan. Ini juga bagus nih. Nah, ini jadi, bagus bahasa Indonesia. Fanatik itu untuk ke dalam, jadi memberikan contoh teladan buat orang lain. Segitu aja Romo. Waduh, menarik sekali Indonesia Pusaka dengan ini alat pusaka juga Romo. Iya. Nah ini saya panggil Romo Pradipa Suryadi. Ya. Saya mengucapkan selamat dengan mendapat gelar kehormatan sebagai Maha Upasaka Pandita ya. Ya, selamat Romo. Terima kasih. Dan saya panggil Romo ini ya dari usia memang lebih jauh dari saya Romo ya. Jadi biar saya kelihatan muda Romo. Boleh ya? Boleh. Dan ada Sis Nana ya yang menemani kita diskusi ini. Nah ini diskusi dengan lagu tadi dibuka dengan Indonesia Pusaka dan alat pusaka ini apa namanya Romo? Ini namanya Elhu. Elhu. Mungkin bisa duduk lebih dekat Romo. Nah bisa. Alatnya mau ditaruh di meja dulu boleh? Biar gampang. Alat pusaka pasti hati-hati nih Romo ya. Oh iya. Ini ada isinya kan nih Romo? Ada isinya ya. Isinya udara. Iya, isinya udara. Suaranya lebih enak Romo? Ya, begitulah. Kan ini bisa dideketin kalau kurang deket tuh. Nah, udah cukup, udah enak nih. Ya. Nah, dari yang Indonesia Pusaka, alat pusaka, bukan Romonya ntar juga jadi pusaka ya, mohon maaf ya, bukan gitu. Nah, tetapi ini kan tradisionalnya bukan Indonesia nih ya. Betul. Tradisionalnya dari Tiongkok ya. Sana. Nah, kalau kita menyinggung Tiongkok dengan keyakinannya, maksudnya keyakinan yang tradisi ya, saya sebut mungkin bukan keyakinan tapi tradisi. Nah, menurut Romo bagaimana nih kalau yang sekarang berkembang bahwa yang warga yang masih mempunyai silsilah keturunan dari Tiongkok, apakah mereka masih perlu memegang tradisi ini? Kalau kita sebagai orang keturunannya, orang Indonesia keturunan Tionghoa ya, biasa masih megang teguh keyakinan itu, tradisi-tradisi. Masih perlu dipegang? Masih perlu. Karena begini, kalau tradisi Tiongkok kan itu mementingkan leluhur. Tanpa leluhur nggak mungkin ada kita. Jadi kalau kita ingat kepada leluhur, sering diartikan sebagai kacang tidak lupa kulit. Oke, jadi supaya jangan artinya terbalik, kacang lupa pada kulitnya ya. Kalau ini kacang tidak lupa pada kulitnya. Iya. Jadi itu memang sampai sekarang walaupun di Tiongkok itu kita katakan sebagai negara komunis, tetapi kepercayaan itu tetap. Komunis itu sebetulnya di sistem pemerintahan. Pemerintahan, tapi di rakyatnya semua bebas kok. Itu cuman untuk mengendalikan negara saja. Nah, kita nggak bicara soal itu, kita cuman bicara mengenai keyakinan mereka terhadap tradisi. Karena tradisi ini menurut kita, karena saya keturunan Tionghoa, jadi tetap mempunyai patokan ke sana ya. Jadi dengan menghargai orang tua sebenarnya itu bagus sekali. Seperti di Indonesia sebenarnya sama. Indonesia kan bilang kalau surga ada di telapak kaki ibu. Yeah.
itu adalah suatu penghargaan yang paling tinggi terhadap ibu. Orang sebagai orang tua ya? Iya, sebagai orang tua. Kenapa? Coba kita renungkan sebentar ya. Waktu kita masih di dalam kandungan, ya, itu seorang ibu sudah hidupnya mengurangi gerak cepatnya, slow motion semua, menjaga dengan hati-hati terhadap janin yang dikandungnya itu. Dan selama perjalanan itu coba lihat di bulan-bulan yang tua, mungkin di atas 5-6 bulan itu sampai 7, mana ada ibu-ibu yang sedang hamil tidurnya tengkurap larian gitu. Gitu kan nggak ada pakai ya. inline skate ya. Gitu kan, dengan hati-hati untuk menjaga janin. Ya, setelah dijaga itu pada saat umur 9 bulan umumnya gitu ya, kan lahir. Pada lahir itu seorang ibu kan walaupun ilmu kedokteran sudah demikian canggih, tapi kadang masih kita dengar bahwa orang meninggal dunia pada saat melahirkan anaknya. Jadi kita lahir di dunia ini pertarungan nyawa ibu, ya. Nah, pada saat kita keluar itu ada darah, ya, cairan-cairan semua keluar. Maka orang Indonesia yang percaya kepada kejawen itu menganggap itu sebagai disebut nanti ada sedulur papat kelima pancer, itu salah satunya dari darah, ari-ari dan semua sebagainya. Jadi orang yang mendalami hal itu pasti mempunyai satu pemikiran yang bijaksana itu. Ya, nah pada saat kita lahir di dunia, untuk pertama kalinya kita minum air susu ibu, ya. Jadi itu. Nah setelah itulah makanya kita manusia ini nggak bisa menghindar daripada kenyataan bahwa kita lahir ini dari jasa ibu semua. Air susu untuk pertama kalinya juga kita ambil nenen lah kalau kita bahasa kita, bener nggak? Nah setelah itu semua biaya rumah sakit ditanggung oleh orang tua. Ayah dong yang cari duit, kita ambil yang umum aja gitu ya. Walaupun ada emansipasi dan sebagainya, kita anggap sebagai ayah yang mencari duit. Ya, cari semua, nanti besar, masuk sekolah, bayar uang pangkal, seragam, sepatu, dan semua kebutuhan hidup kita dibiayai oleh orang tua. Nah bagaimana jadinya kalau kita sekarang jasa-jasanya orang tua itu kita abaikan? Nah, ya. Saya nanti jasa leluhur ya. Kita akan seling ada satu nyanyian saya tuh, tapi nanti nggak tahu ini nanti rekamnya bagaimana. Kalau dari sini mungkin nggak bisa jelas, nanti khusus aja direkam sendiri, bisa diituin. Ada saya khusus untuk balas budi orang tua. Nah, itu nanti nggak bilang sih dulu. Bilang itu saya siapin dulu. Boleh disusulkan nanti, Rom. Ya, disusulkan ya. Nah setelah kita lahir di dunia ini, kalau nggak mau memberi hormat, merasa baktinya orang tua kepada kita, artinya pengorbanan, dan kita nggak mau berbakti kepada orang tua, bagaimana jadinya kita jadi manusia yang tidak kenal budi. Di dunia ini kalau kita tidak kenal budi, itu semua golongan, baik di golongan penjahat, saling mau dapat budinya tuh. Penjahat pun kalau dia didik orang, memberikan orang nafkah, dia juga mau orang yang dinafkahin itu balas budi kepada dia. Apalagi orang yang baik-baik, semua minta dibalas budinya. Oleh karena itu balas budi merupakan satu keyakinan yang kuat bagi kita. Jadi ini yang sebetulnya nilai yang tersembunyi di balik tradisi, Romo ya? Itu dia. Itu. Dengan ilustrasi kita dirawat orang seorang ibu, yang kita tentunya akan bukannya memberikan pamrih, tapi memang mempunyai budi yang besar kepada ibu ini ya. Dan terutama karena kita sekarang walaupun keturunan tapi tinggal di Indonesia, tentunya kita membalas budi kepada Indonesia ya. Dengan semua daya upaya kita. Benar. Wah, menarik sekali, Romo. Jadi kan kita hidup itu terutama membahagiakan diri sendiri, membahagiakan keluarga. Ya? Membahagiakan diri sendiri bukan berarti egois ya, Romo? Bukan dong. Harus dong. Siapa yang nggak mau bahagiain diri sendiri? Nggak ada kayaknya tuh.
hidup untuk orang lain terus menerus kan dia sendiri kan perlu energi, benar nggak? Nah, oleh karena itu kita sebagai orang di samping merasa budinya orang tua tuh sangat tinggi, dan kita juga tinggal di Indonesia. Benar. Berupa tumpah darah kita. Makanya tadi lagunya apa itu? Indonesia Pusaka. Itu lagu yang bikin saya goosebumps, merinding. Ya gitu. Kita pokoknya biar bagaimana juga kita tinggal di Indonesia, besar di Indonesia, mati di Indonesia. Ya. Sis Nana merinding nggak tadi yang mendengar Indonesia Pusaka? Ya, cukup terharu. Terharu ya. Ya, makanya sampai ke dalam-dalam loh. Maka kita sebagai orang keturunan, kita lepaskan politik-politik. Kita cuman menyadari bahwa hakikat manusia itu mengenal budi. Ya. Tetapi Romo, kalau orang yang berpegangan terhadap tradisi, ya memang tradisi dari tanah leluhur, ya mungkin ada yang dari Tiongkok atau tanah leluhur lainnya, dan tapi mereka tidak mengetahui nilai-nilai di baliknya. Jadi melaksanakan ritual, melaksanakan satu kegiatan tanpa tahu latar belakangnya, tanpa tahu tujuannya. Nah, menurut Romo bagaimana tuh? Nah, kita nggak berani masuk ke ranah mereka, karena kan berbeda tradisinya. Jadi kita mungkin yang sudutkan lebih perluncing ke yang keturunan Tionghoa. Kalau mereka itu kan kita nggak bisa ikut campur, itu hak asasi orang untuk menjalankan sesuai kepercayaan dan keyakinannya sendiri. Nah, kita jalankan aja yang sudah kita yakini. Nah, cuman dalam keyakinan ini kan jangan sampai munafik. Ya, jangan sampai kita menganggap kita yang paling benar gitu. Karena di dunia ini siapa yang benar? Kita masih belajar, oleh karena itu kita perlu agama. Agama itu yang untuk memberikan rambu-rambu untuk kita bagaimana tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar itu bahaya bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan orang lain. Ya. Nah, maksud saya tadi pertanyaan saya itu ya mereka akhirnya menjalani satu tradisi tanpa tidak tahu latar belakang, tapi mungkin kita sebut sebagai fanatik. Nah, mungkin kita tanya Sis Nana nih, misalnya Sis Nana, apakah tradisi Tionghoa masih berjalan di keluarga? Sudah mulai berkurang. Berkurang. Saya lebih ke logika. Kalau memang itu bermanfaat kita lanjutkan. Kalau tidak ya kita lepaskan. Nah, ini moderat Romo. Tapi kalau yang nggak moderat bagaimana? Kan itu hak orang. Hak orang tetap. Orang punya hak masing-masing. Sepanjang dia pegang haknya tidak menyusahkan orang lain. Oh, ada kata kuncinya ya. Tidak merugikan negara, tidak melanggar hukum. Apa yang mesti disalahin? Kan nggak merugikan orang lain. Seperti kita sembahyang leluhur nih. Apa yang dirugikan? Benar nggak? Itu malah kita mempunyai satu rasa bakti yang tinggi kan. Nah itu. Jadi kalau udah punya rasa bakti yang tinggi kepada leluhur kita, timbul ketenangan, ketentraman. Karena sebagai umat Buddha, kalau ingat kepada leluhur kan kita selalu berdoa kepada leluhur. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Ya, semoga jasa-jasa ini membanjiri kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Para mendiang itu. Jadi rasanya kita beragama Buddha dengan mencampur semua yang ada, yang masuk di akal dan bisa diterima akal sehat. Rasanya boleh-boleh saja mencampurkan tradisi dengan semuanya itu. Tapi di sini sebetulnya bukan mencampurkan sih Romo. Jadi mereka ini yang mungkin secara keyakinan ya karena politik harus dianggap beragama Buddha, secara tradisi menjalani, tapi tidak tahu tujuannya. Nah sehingga akhirnya munculnya adalah kefanatikan. Ya kita sebut sebagai kefanatikan karena mereka menjalaninya dengan kuat, tapi tidak tahu. Ya banyak itu. Banyak ya Romo. Banyak. Tapi kan untungnya nih Romo dengan alat ini berarti udah tahu ya, walaupun peninggalan dari leluhur nun jauh di sana, bukan di Indonesia, tapi memainkan lagu Indonesia Pusaka. Iya. Jadi sudah diadop ya Romo ya. Sudah. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana nih Romo? Walaupun banyak ini, jadi kita menghadapinya bagaimana? Yang mana tuh? Yang tadi yang fanatik ini, yang terhadap tradisi khususnya. Tadi kita belum bicara tentang keyakinan agama Buddhanya nih Romo, belum. Belum ya. Kalau yang fanatik itu kita rasanya nggak berhak untuk mencampuri. Tetap ya. Itu hak mereka. Personal
masing-masing. Ya, setiap individu kan mempunyai suatu fanatiknya sendiri. Selama tidak merugikan nah itu yang tadi kita negara, bilang, sepanjang dia tidak merugikan orang lain, nggak apa-apa itu. Baik. Sis Nana, ada yang mau ditanyakan dulu kepada Romo Ivi? Mungkin ya Romo, kalau contoh kalau kita mengikuti tradisi tanpa mengetahui apa artinya, kadang-kadang membuat orang jadi bingung gitu lah, jadi memandang suatu, merasa itu hal yang sangat tidak masuk akal gitu loh. Jadi kita mungkin harus punya pengertian atau caranya kita membimbing mereka untuk memberikan pengertian, penyuluhan supaya mereka tuh bisa tahu. Jadi maksudnya begini Romo, ini saya baru nangkep nih. Karena orang tua kita dulu bilangnya, kalau kita tanya, kenapa begini Pak, kenapa begini Pak? Nah, orang tua kita pokoknya ikutin aja. Ya, begitu benar. Biasa. Itu jurus sakti tuh orang tua dulu tuh ya, begitu ya Romo ya? Karena orang tua juga nggak tahu, makanya dia suruh pokok ikutin aja gitu. Dari engkongnya lagi kasih tahu, begitu. Tetapi kalau mereka yang sudah dapat pendidikan, edukasi dan cerita-cerita tentang yang bisa diterima akal sehat itu, ya itu dianggap sebagai tradisi. Tapi kalau yang rasanya bilang, ini saya juga nggak ngerti cerita contohnya apa tuh yang rasanya tadi nggak bisa diterima tuh. Maksudnya kadang-kadang mengikuti tradisi, tapi membuat orang lain melihatnya itu sesuatu yang kurang masuk akal gitu. Contohnya? Melakukan suatu ritual-ritual. Ya, mungkin kan kalau bagi sekelompok keyakinan lain, Romo, mungkin kalau kita lagi pasang dupa di depan rumah, kan dianggap ini apaan ya, pasang dupa di depan rumah. Oh gitu, ya itu kan jadi keyakinan orang, kembali keyakinan. Kalau dia yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada di langit, kalau dia sembah di dalam rumah nggak nyampe, di depan kan aja rumah. Ada orang lain yang melihat kan jadi aneh gitu. Ini kok aneh ya. Tapi pas ditanya bingung gitu, ini apa maksudnya? Oh karena orang tua saya mintanya begini dulu, nunjukinnya begini. Biasanya memang kalau sembahyang kepada Tuhan itu biasanya depan pintu, menghadap ke langit itu. Oh Tuhan yang Maha Esa, apa aja permohonan dia gitu. Nah kita nggak bisa melarang orang kalau bermohon-mohon itu. Dan ini berdasarkan tradisi Romo ya? Tradisi. Jadi pemasang dupa sendiri, dan jumlah dupa juga karena tradisi Romo? Jumlah dupa itu kalau mereka ada merasa disakiti oleh orang, diambil 9 batang hiyo. Waduh, ini 9 Romo? 9, tengah malam jam 12. Waduh. Ya sembahyang. Itu begitu biasanya. Dia minta orang itu jahati saya. Kalau memang itu saya pernah jahati dia, saya terima. Tapi kalau saya nggak pernah jahati dia, mohon berbalik kepada dia. Wah, itu balas dendam atau bukan? Nah itu kan ya, tradisi, banyak yang tradisi begitu tuh. Coba ntar saya perhatikan tetangga saya ada yang pasang 9 di malam-malam. Silakan itu ya. Ya. Baik. Nah itu apakah memang ada hal yang lain ya Romo? Apa tuh contohnya yang lainnya? Yang tadi misalnya dari jumlah itu kalau 9 yang merasa iya kan perlu. 9 ini dianggap apakah 1 sampai 9 ini ada maksud arti juga? 1 berapa untuk apa? 9 itu kan angka yang tertinggi. Angka 9 dikali apapun ditambah jadi 9 juga. Kan 99 81, 8 tambah 1 ya 9. Semua yang dikalikan 9 itu pasti di jumlah dapatnya 9 juga, dianggap angka keramat itu. Tapi kalau kita di Indonesia atau di Tiongkok juga, kalau mempunyai sesuatu tujuan yang supaya terkabul, itu pakai 7 supaya tertuju gitu. Ini cocok logi bukan? Cocok logi boleh, apa aja terserah, tapi mereka tradisinya begitu. Maka kembang juga kembang 7 rupa. Nah benar. Walaupun kembangnya nggak ada 7. Iya, kadang-kadang ditambahin apa kita nggak tahu juga. Tetap disebutnya 7. Nah, iya itu dia. Artinya supaya tertuju, kan supaya kita punya daya pikir, daya semangat kita timbul akan mendapatkan yang kita tuju itu. Tetap ada makna di situ ya. Pasti. Karena setiap kegiatan pasti ada maknanya ya. Hanya saja sulit mencari tahu latar belakangnya. Iya. Tapi orang terkadang mau melakukannya. Iya betul. Benar, baik. Cintana ada lagi?
Oh iya, Romo tadi kan mengenai dupa 9, 7. Betul nggak sih 2 dan 3 itu 2 untuk orang meninggal, 3 untuk sembahyang dewa. Nah, apakah itu betul? Itu kalau sembahyang 2 itu kita kan di Tiongkok ada Tian, langit, Tuhan, Ti, bumi, Dan, orang. Nah kalau orang meninggal dunia tinggal Tian Ti aja. Oh begitu. Jadi pakainya 2. Jadi itu sebenarnya logik ya Romo ya? Nah, ya logik gitu. Makanya ini kita nggak bisa anggap enteng, mereka punya cara-cara, ada artinya semua. Ya, akhirnya ada filosofinya. Nah, tapi karena orang tidak tahu filosofinya jadi fanatik ya. Betul. Pokoknya kalau orang meninggal harus 2. Kenapa 2? Pokoknya harus 2. Karena sudah manusianya udah hilang, tinggal Tianti aja gitu. Tinggal langit dan bumi, orang sudah tiada. Romo, kayaknya kedengaran sekarang ini kayaknya indah ya kita mendengarnya ya. Ternyata di balik itu ada sesuatu yang membuat kita benar-benar mengerti gitu loh. Ya ini filosofinya harus tahu. Karena kalau filosofi tidak tahu jadi kita merasakan tuh suatu penghargaan ya tertinggi untuk tradisi kalau kita sudah mengerti artinya gitu. Ya. Nah sekarang kalau kita masuk ke keluarga, keluarga apakah cukup harus diberikan tradisi saja atau dengan adanya mulai keyakinan kita harus combine mereka berdua? Itu tergantung keluarga masing-masing. Kalau saya demokrasi. Artinya kalau saya biasa jalanin gini, mereka nggak mau ikut ya nggak apa-apa, nggak memaksakan diri. Tapi diberitahu gak Romo tujuannya dijalani harus apa? Sepanjang dia belum tanya, saya tidak berikan penjelasan. Nanti kalau dia tanya harus bagaimana, baru saya kasih penjelasan. Karena nanti kita memaksakan, mereka merasa nggak enak. Maka saya terhadap keluarga itu tidak anggap seperti anak, seperti teman. Teman aja gitu, bermain, ngobrol apa semua gitu. Jadi dia, saya gitu. Jadi saya punya agamanya Buddha, mereka mau apa terserah, bebas. Yang penting dia bisa happy. Kalau dia ikut agama Buddha nggak bisa happy buat apa? Dia senangnya di agama non Buddhis, dia senang sekali. Oh itu nggak apa-apa. Yang penting dia bisa senang. Saya lahirkan anak kan tujuannya untuk menyenangkan anak, cari duit juga besarkan anak, sekolahin mereka supaya mereka senang. Nah kalau kita membatasi semua sehingga rasa senangnya berkurang, apa artinya gitu? Cuma kan kita kalau waktu ada kebaktian ya, kan kalau kita ajak dia mau ikut kan dia sendiri bisa dengar. Nanti tanpa dipaksa dia mempunyai keinginan sendiri untuk menjalankan hal yang baik itu. Ya dan salah satu yang saya tahu Putri Romo juga ya. Oh iya. Itu saya Leke Manyandi itu. Itu kan saya nggak maksakan dia, maka dia yang mau jalan sendiri ke situ. Nah kita sebagai orang tua sebenarnya sih keluarga-keluarga yang lain dari cici saya, pada nggak setuju sebenarnya. Tapi ya jalan hidup orang kan dipilih sendiri. Jadi mereka anak saya memilih jalannya sendiri, ya udah nggak apa-apa, yang penting dia happy. Apalagi setelah mengerti di agama Buddha bahwa hidup di dalam bentuk apapun juga tidak ada yang sempurna, tidak ada yang memuaskan, semua juga unhappy semua, ulek katanya ya. Lo punya tuh ya. Ya udah. Itu artinya apa tuh Romo? Saya tidak ada senangnya sebenarnya, tidak ada kebahagiaan yang mutlak, nggak ada. Contoh, kita beli mobil, senang, tenggor bajai. Nah, malah bukan senang, marah-marah. Asuransi Romo. Bukan asuransinya, gedeknya itu. Tahu nggak, orang masih serempet-serempet begitu. Kadang-kadang yang ngetahan dijambak itu orang itu ya, supir bajainya atau supir angkot gitu. Semua begitu. Apa saja kita mau beli rumah, rasanya senang. Tapi pada satu saat nggak enak tinggal di rumah, maunya tinggal di tempat lain. Cuma sementara ya. Sementara, jadi nggak ada yang memuaskan semua. Nah, udah begitu dia mau pilih jalan untuk melenyapkan hal-hal yang membuat dia derita. Ya udah, itu tugas kita orang tua. Tapi apakah ya contohnya apakah tadi misalnya satu contoh tadi yang Romo sebutkan dengan Putri Romo, apakah Putri Romo ini menjadi fanatik misalnya terhadap keyakinan yang dipegang sekarang? Awal-awalnya fanatik.
Lalu dia ikut Theravada. Jadi waktu saya sembahyang di rumah masih ada dewa-dewa Tiongkok tuh ya, seperti Bodhisattva dan sebagainya, agak menentang. Tapi saya bilang ini keyakinan saya. Akhirnya mereka, dia itu bisa nerima semua. Tapi tetap diberitahu ya dewa ini maksudnya apa, filosofinya apa, tentu perlu ada penjelasan seperti itu Romo ya? Enggak, saya enggak kasih penjelasan. Enggak kasih penjelasan. Tunggu dia tanya ini apa baru saya jelasin. Tapi bisa dapat diterima, maksudnya kefanatikannya mulai meluntur atau dapat menerima apa yang Romo jalani? Bisa. Belakangan dia mau namaskara di depan Buddha yang ada patung-patung lainnya itu. Oh, jadi di dalam menjalani tradisi tidak hanya satu ya Romo ya? Yeah. Bukan hanya tradisi Theravada, tapi ada tradisi yang mungkin versi tradisi Mahayana ataupun Wajra ya. Menarik. Ya, kan kita Budayana non sekte. Oh iya. Ya, karena ada 84.000 pintu dhamma bagi seseorang untuk belajar kan. Betul. Ya, tapi ya terkadang kan masih ada orang yang menggunakan kacamata kuda nih. Iya betul. Intinya harus lewat satu jalan ini akan berhasil. Dan semua orang dibilang harus ikut. Nah begini, kalau soal yakin mereka begitu, kita nggak bisa ikut campur. Diamin saja. Nanti satu saat dia juga akan melihat bahwa selama ini dia bodoh amat menutupi matanya yang seharusnya bisa melihat keindahan alam ini. Ya tutupannya situ. Jadi seperti kalau kita ngomong nggak enak lagi jadinya. Itu biarin aja mereka punya keyakinan. Justru kalau orang yang fanatik kita lawan, jadi seakan-akan kita jadi fanatik juga padahal. Betul. Fanatik membela keyakinan kita. Iya. Ya. Sis Nana ada punya pengalaman seperti itu? Saya dengan anak kan berbeda keyakinan. Ini berbeda malahan. Tapi saya tidak pernah memaksakan mereka, karena yang penting bagi saya mereka adalah anak-anak yang baik sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan saya tidak fanatik kepada mereka. Mereka pun tetap menghargai gitu loh. Jadi kami bisa saling toleransi. Kami bisa satu rumah berjalan dengan damai gitu loh. Tidak ada yang merasa oh mama kok begitu enggak. Membela keyakinan masing-masing dalam keluarga ya enggak ada. Iya, ya? Tidak. Kami berjalan dengan damai. Artinya saling menghormati dan saling mendukung ya. Terus saya juga memberikan contoh kepada mereka. Nah, ini yang pesan yang memang harus ada ya. Jadi saya memberikan contoh kepada mereka. Saya tidak fanatik, saya tidak memaksakan kehendak saya, agama saya kepada mereka. Jadi kita sejalan. Yang penting mereka lakukan sesuai keyakinan mereka dengan baik. Saya juga gitu loh. Jadi kita berjalan beriringan gitu loh. Saya merasa selama ini tidak ada masalah. Karena apa? Di dalam keluarga itu yang penting adalah kasih sayang dan hubungan itu yang lebih penting. Ya itu aja. Tapi Romo dan Sis Nana apakah menunjukkan bahwa keyakinan yang dipegang ini adalah sesuatu yang benar kepada mereka terlebih dahulu yang berbeda ya? Begini, kalau keyakinan di dalam agama Buddha kan bukan yakin karena begitu menurut orang tua, menurut leluhur. Tapi keyakinan dari agama Buddha kan berdasarkan ehipasiko. Artinya segala sesuatu itu didalami, diperiksa benar enggak. Kalau benar ya kita katakan itu yakin. Kalau enggak benar ya kita tinggalkan. Tapi selama di agama Buddha tidak ada satupun yang tidak bisa dibuktikan. Menurut saya karena saya jalan gitu, semua benar. Jadi yakin gitu. Maka anak saya Leke Manyani kan bisa ikut ke jalur Buddhis itu kan memang dia juga mempraktekkan itu semua. Ya karena kalau dikaitkan dengan agama Buddha khususnya, keyakinan ini kan sada kita kenalnya ya. Dari sada sendiri yang saya tahu memang ada dua macam. Ada yang sada tanpa dasar, maksudnya tanpa terima begitu aja, kayak dogma begitu ya. Ya semacam dogma, artinya di situ yang amulika sada dan sada. Mulika ini adalah sada yang diterima karena dia tahu sehingga muncul bisa dibuktikan tapi dia juga mempunyai satu keyakinan bahwa ini adalah yang benar dan dia mempunyai dasarnya untuk percaya bahwa itu benar. Nah sehingga kalau tadi ada yang perbedaan dalam keluarga, apakah setidaknya kita menunjukkan dulu kebenaran yang ada? Karena kan sayang juga kalau anggota keluarga kita, orang yang kita sayangi belum mengenal ternyata
kebenaran yang kita pegang, tapi sudah mencari kebenaran di tempat lain. Nah, apakah itu saya juga termasuk fanatik tuh Romo kalau saya ngomong seperti itu tuh? Ya tergantung dari sudut mana dilihatnya itu. Ya. Kalau saya di rumah, kalau bimbing mantu ya gitu, saya selalu mengajarkan dia supaya ingat kepada orang tuanya. Jadi mamanya sudah diberikan apa, sudah diberikan kesenangan apa, mau nggak kalau saya ajak jalan gitu. Karena mamanya sekarang sudah di kursi roda, nggak bisa kemana-mana. Justru yang Romo tunjukkan adalah prakteknya. Iya praktek, jadi semua gitu. Jadi kalau Sincia apa semua ya, pokoknya harus balas budi kepada orang tua. Contoh, jadi kita juga mesti kasih contoh. Dengan contohnya apa? Kalau waktu-waktu tertentu itu kita bikin sajian-sajian untuk leluhur. Kan mereka juga lihat apa maksudnya gitu kan. Jadi kita bilang leluhur, tanpa leluhur nggak ada kita. Yeah. Without you, I'm nothing. Ini bahasa dewa mana lagi? Dewa Barat ya? Iya, Dewa Barat itu. Without you, I'm nothing. Good. Nah, tapi Sis Nana sendiri sudah memberikan juga ya, maksudnya satu hal yang baik kepada anak. Contoh tadi praktek gitu. Iya, karena kita memberikan contoh kepada mereka apa yang baik di mata yang baik, terus di mata mereka baik, jadi mereka juga akan terima gitu loh. Walaupun di dalam perbedaan mereka menerima itu bahwa itu kita sama-sama jalan gitu loh. Walaupun pegangan berbeda, itu aja yang saya praktekkan selama ini yang terbaik gitu. Yang satu pegang permata, yang satu pegang intan ya, sama-sama benda berharga ya. Iya, betul. Ya, tapi kita tetap menunjukkan ini loh yang saya pegang dan apa yang kamu pegang ini loh. Jadi biar tahu kan. Soal jangan sampai munculnya tadi kacamata kuda sehingga lebih mengarah ke fanatik. Tapi menurut Romo sendiri, fanatik itu diperlukan nggak Romo untuk orang memegang satu keyakinan? Kalau kita di dalam masyarakat banyak pendapat yang bisa menggoyahkan keyakinan kita harus fanatik supaya kita tidak tergoyahkan oleh orang luar. Jadi pada saat mungkin belajar perlu ya? Ya, tapi setelah itu kalau mereka sudah bungkem, sudah tidak lagi mengutik-ngutik kita, ya udah kita lepas lagi. Jadi semua. Pada saatnya memang kita harus melepas juga ya? Iya. Wah, ini good sekali nih Romo. Oh, ini bahasa good nih, bahasa Dewa Barat juga saya pakai. Setuju gak? Iya. Tadi mengenai fanatik itu ya, mungkin di sini maksud fanatik itu kita lebihnya ke dalam. Kalau kita menunjukkan fanatik kita keluar, akan terjadi pertentangan. Ini juga bagus. Ini jadi, bagus bahasa Indonesia. Fanatik itu untuk ke dalam, jadi memberikan contoh teladan buat orang lain. Oh iya benar ya. Jadi, yang ditunjukkan nilainya ya. Betul. Jadi kalau kita fanatik keluar, malah mendapatkan pertentangan. Jadi banyak musuh. Jadi saya nunjukin, saya seorang umat Buddhis, saya punya quality. Mereka melihat. Itu yang penting. Bukan menunjukkan saya Buddhis, ditunjukkan kartu wisudinya. Oh tidak. Rasanya nggak ada tuh. Nggak ada ya. Ini fanatiknya lebih fanatik ya. Iya. Militan ini Romo. Militan. Iya. Contoh Romo ya, salah satunya saya kan di kita pergaulannya kan berbagai agama di lingkungan. Saya tidak pernah di dalam di badan saya ini ada gelang-gelang atau yang bernuansa Buddhisnya gitu loh. Jadi mereka bisa menilai. Kalau saya netral, jadi mereka menilai lebih ke pribadi kita. Tapi kalau kita punya ornamen namanya ya, itu akan melihat lebih ke sana gitu loh. Jadi menilainya dari segi agama gitu. Jadi nilainya terbalik gitu loh. Menilai dari agama dulu, orangnya tidak benar. Tapi kita menunjukkan gitu loh dari diri kita memberikan sesuatu yang baik di mata mereka akan menilai lebih itu dibandingkan dengan ornamen yang kita pakai. Ya, nah ini yang paling sulit ya Romo. Udah siap belum Romo? Pertanyaan paling sulit. Ya betul. Nah, tapi sebelum saya memberikan pertanyaan yang sulit, Romo bersedia gak memainkan satu lagu lagi? Oke, siap. Biar relax dulu Romo. Iya. Kita biar nggak fanatik terhadap pertanyaan. Oh iya. Oke, kira-kira kita minum juga ya. Silakan lah, minumnya masih hangat. Minum dulu ya. Iya. Boleh. Kalau minum
minum artinya diikuti oleh nyanyi juga nih. Kan biasanya gitu. Acara minum teh. Wah, panas. Mau lagu apa nih? Yang sudah kira-kira dipersiapkan apa itu aja Romo, nggak apa-apa. Yang mungkin dari tanah leluhur boleh Romo kita singgung, biar kita nanti juga yang mendengar ada nostalgia. Oh, jadi ini klasik ya? Klasik boleh, silakan. Karena alat juga udah pusaka ya. Aduh, pengen menangis nih Romo dengar suaranya. Sangat indah Romo. Memang ini dari kulit ular. Memang lagu ini lebih kalau dihayati ya, memang menyentuh. Lagu apa itu tadi judulnya Romo? Tadi Yung Susya. Oh, oke. Artinya Romo, maksudnya yang terkandung dalam lagu itu? Dari di bawah pohon jong itu. Pohon jong itu apa ya? Saya juga nggak tahu tuh bahasa sana. Mungkin ada suatu pohon gitu. Nah, kalau di sini ada dua judul, Pei Kuo Zhi Chun, artinya dari negara utara. Tergantung data mereka dari mana. Kalau dari buku-buku disebut Pei Kuo Zhi Chun. Tapi kalau yang biasa Yung Susya dinyanyiin oleh siapa tuh? Chang Xiaoying atau siapa, lupa tuh saya tuh. Saya tahu Chang Xiaoying itu artis tahun 60-70. Iya, betul. Saya belum lahir. Belum lahir ya. Belum lahir. Nah, ada siap nih. Apa tuh? Kalau tadi Romo dan Sis Nana ini siap untuk dengan adanya perbedaan dalam keluarga, ya artinya fanatik seperti tadi Sis Nana sampaikan, fanatiknya di dalam tapi keluarnya tidak. Namun bagaimana mereka yang secara keyakinan terhadap dhamma juga masih belum, maksudnya mereka belum terdidik dengan baik, tapi harus menghadapi perbedaan ini, terutama dalam keluarga, Romo. Nah, ada masukan gak? Sebenarnya itu biarkan saja mengalir demikian. Mereka nanti akan milih jalannya sendiri-sendiri. Pasti ketemu jalannya sendiri-sendiri. Nah, maksud saya ada pesan-pesan dulu gak, Romo? Maksudnya kalau yang mereka yang mungkin ya mungkin jarang bertemu di wihara, jarang bertemu dalam diskusi dhamma, dan sebetulnya mereka pasti akan ketemu dengan banyaknya perbedaan dalam kehidupan sosial atau berumah tangga. Nah, ini kan harus dibekali dulu, Romo. Kalau hanya sebatas jalan, nantinya mereka malah tabrak-tabrakan, Romo. Sebenarnya kalau kita sudah anggap anak-anak sudah mulai dewasa, mereka mempunyai pemikirannya sendiri. Kalau kita atur-atur, zaman sekarang anak sekarang nggak mau diatur. Bener, nggak mau. Dia mau jalan sendiri. Kita pantau saja. Sepanjang dia nggak melakukan hal-hal yang jelek, kita diamin. Kecuali dia melanggar, baru kita tegur. Kenapa harus begitu? Berdasarkan apa dia begitu? Berdasarkan keyakinan apa? Keyakinan apa dan ajaran dari mana? Baru kita jelaskan. Gitu.
Kalau sekarang mah dibilangin gak mau. Kalau nanti mereka semakin besar dan tanpa adanya yang menjaga batasan-batasan ini, nanti bagaimana, Rom? Ya sebenarnya kalau kita mau itu harus kita yang memberikan satu contoh. Nah, tetap memang harus sebagai ada role model ya, orang tua sebagai role model. Iya, panutannya tuh. Panutannya. Jadi orang tua jangan hanya sebatas melarang ya. Nggak bisa, nggak mau dia Ini dilarang. jangan, ini nggak boleh. Tapi memang ditunjukkan kenapa jangan, kenapa tidak boleh. Dan anak ini yang tadi contoh Sis Nana juga memang harus ditunjukkan dulu nilai-nilainya apa ya. Betul. Okay. Kita cuman pesen kepada anak-anak begini. Kamu boleh melakukan apa saja. Jangan mencemarkan nama orang tua. Jangan melakukan hal-hal yang bisa menjerat orang tua berhadapan dengan hukum. Udah gitu aja. Kalau kita sering-sering ngomong, dia juga rasanya nggak bisa terima, kayaknya di doktrin terus menerus. Iya, nanti mereka bilang nih orang tua saya penyiar radio. Bisa jadi gitu. 24 jam nyala terus. Iya, kita diamin aja. Hanya pesen udah cukup sekali aja. Jangan besok ngomong lagi, sebel dia tuh. Tapi diamin terus kan kita tetap monitor kan, kita pantau ya. Ya. Pasti orang tua masa boleh diamin anaknya begitu. Kalau nanti ada yang mendengar atau menonton kita malah, ini dilepas aja nggak apa-apa nih kata Romo Ivi nih. Kan di Sigalo Wada Suta kan diajarkan bagaimana orang tua, kewajiban orang tua. Orang tua pada waktu yang memungkinkan sudah merasa dewasa meninggalkan harta benda kepada mereka, mencarikan pasangan yang baik, memberikan satu wejangan agar bisa terlahir di alam bahagia. Begitulah menurut Sigalo Wada Suta. Jadi memang sesuai dengan yang Buddha sampaikan ya. Iya. Dan kita harus bertindak ya, maksudnya harus ada diterjemahkan juga dari Sigalo Wada Suta dengan kehidupan yang sekarang. Ya. Itu dia. Iya, jadi bukan hanya sebatas mengikuti kitab, malah nanti anak merasa dipenjara ya. Nah, Sis Nana gimana tuh kalau dari pertanyaan saya tuh? Setuju gak dengan yang tadi Romo Ivi sampaikan? Saya setuju ya, karena maksudnya gini lah, kalau kita menghadapi orang yang terlalu banyak wejangan atau fanatik yang berlebihan, kita akan menghindar karena kita tidak mau mendengar gitu. Justru malah menjauh anak-anak ya dari orang tua. Karena secara tidak langsung mereka memaksakan kehendak mereka kepada kita. Ya, ini sama orang tua juga saya, masa saya nih. Jadi kita biarkan yaitu kita pantau, kita melihat. Jadi kita punya pikiran bahwa itu semua baik. Kalau kita hanya memikirkan kefanatikan, orang itu mereka tidak baik, itu akan membawa ketidakdamaian. Selama ini saya praktekkan, saya merasa saya damai, saya bisa sejalan dengan anak-anak saya, keluarga besar, dimanapun, di lingkungan, saya damai. Karena saya menunjukkan siapa saya itu cukup gitu. Jadi kita tidak membawa suatu kemauan kita, kefanakan kita ke lingkungan. Nah itu yang karena apa? Secara tidak langsung mereka lebih mengutamakan kedamaian dalam pergaulan, bukan dari segi keyakinan lagi. Ya, pada saat berkegiatan itu adalah praktek ya Romo ya. Praktek. Ya, bukan kita bilang saya beragama Buddha, nih KTP saya ini loh. Dan Anda harus menghargai saya. Enggak, berapa begitu. Kita tadi Romo kan karena untuk menjaga, saya ini jangan diganggu. Atau kamu harus ikut saya, karena saya yang paling benar. Nah tadi kan kefanatikan dimulai dari tradisi, kemudian beranjak kepada keluarga, dari keluarga ya mengarah ke kehidupan bermasyarakat. Iya. Nah Romo sendiri ada yang ingin disampaikan nggak Romo? Kalau misalkan ada yang masih berpendapat bahwa tadi kan Romo mungkin udah bilang fanatik perlu untuk belajar di awal, tapi ketika saatnya memang harus dilepas, ya kan? Nah, yang pesan yang lainnya, Rom? Ya pesannya ambil jalan tengah. Jalan tengah seperti ini, coba ini kebenaran ada alat musik. Nih. Ini alat sesuai dengan pusaka. Ada maksudnya juga, Rom ya? Maksudnya begini ya, kalau ini tali disetel kencang, bunyinya. Entah putus. Oh putus ya, kencang, terlalu kencang. Putus nggak bunyi lagi. Kalau dikendorin juga nggak ada suaranya.
Nah, jadi hidup kita nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu kendor. Sehingga menimbulkan suara yang indah dan Jadi harmoni. hilang maknanya hilang. Yeah. Jadi artinya kita cari duit sebisanya kita, tapi luangkan waktu untuk mengisi santapan rohani kita. Santapan rohani dan keluarga, Romo ya. Iya, gitu. Jadi yang penting kalau saya sendiri pribadi ya, setiap malam, setiap hari kalau berdoa, selain membagi jasa kepada leluhur, juga berdoa untuk anak-anak, untuk kebahagiaan mereka. Saya tiap hari baca begitu. Semua termasuk cici saya, siapa saja gitu. Bahkan orang yang pernah berbuat baik sama saya pasti berbagi jasa. Kalau orang yang berbuat jahat sama Romo, saya diamin. kirain didoakan juga, Romo. Lalu sementara untuk awal-awal dulu kita nggak bisa. Rasanya orang udah jahat begitu kita doain, memangnya secara kita normal siapa? ada kebencian, itu ya. Tapi lama-lama kita coba belajar cinta kasih ya. Semoga semua makhluk berbahagia gitu. Ya, seiring waktu kan memang bukan hanya lip service ya, Iya. semoga semua makhluk berbahagia, tapi memang harus dipraktekkan. Praktek gitu. Makanya kalau nanti ada yang musuhin kita, ada yang cari urusan sama kita, semoga dia bahagia. Rata-rata nggak melanjutkan tuh niatnya yang jahat kepada kita. Gitu. Baik, ini sangat bermakna sekali, Romo, terutama dari barang pusaka ini. Ini kalau boleh tahu usianya udah berapa lama nih, Romo? Ini ada usianya nih. Ini ada dibuat tahun dari tahun 60 atau 50, Romo? Tahun ular. Jadi tahun berapa tuh? Mesti buka almanak kuno. Tahun ular kira 66 ya. Waduh. Udah lama sekali dah itu. Nah, kalau mau cerita ini, suaranya ini dari kulit ular. Itu kulit ular asli. Sedangkan dulu awal-awalnya ini dibuat dari bambu bulat, tapi sering pecah. Akhirnya dari kayu utuh dibubut, dibolongin ya, dibubut, tapi pecah. Akhirnya di Yencu itu di eksperimen ya, disambung malah lebih kuat. Di sini ada kalau daerah selatan Hong Kong, di daerah selatan itu umumnya pakai segi 6. Kalau di atas si Beijing punya segi 8 ini. Pakwa. Semacam pakwa gitu. Nah ini ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang murah yang dari kayu putih itu, kayu ya putih, yang kayu murah yang ringan. Tapi yang bagus ini umumnya dari rosewood, fungmu gitu. Ada juga dari sedanmu. Saya nggak tahu cari di kamus sedanmu apa. Itu ungu, tan itu tan siang apa ya? Saya tahu siangnya itu wangi. Iya benar itu. Nah di situ dari India diambilnya kayunya. Oh, kayak cendana ya? Cendana yang daunnya kecil. Yeah. Ada yang daun lebar, yang bagus daun kecil. Tapi ada yang mahal lagi sampai puluhan juta, bahkan sampai 100 juta ya. Kayunya ini dibuat dari kayu-kayu yang dibongkar dari istana tua. Yang udah ribuan tahun itu keluar, bisa dibikin ini, ya itu namanya barang antik. Bahannya aja udah tua begitu, jadi harga juga mahal sesuai tuh. Nah ini sesuai dengan diskusi kita, Romo ya. Yeah. Dengan mengetahui latar belakang, kita akan semakin menghargai, Romo. Yeah. Jadi dengan menghargai latar belakang tradisi, kita juga akan menghargai tradisi itu dan akan bertahan lebih lama ya. Makanya bilang tidak kenal tidak sayang. Iya, karena ini bertahan lama karena kualitas kan, Romo ya. Kualitas. Nah, jadi kalau kita tahu kualitas tradisi, akan semakin bertahan lama tradisi tersebut. Pasti. Menarik, Romo. Nanti saya izin, Romo, kalau suatu saat kita mengundang lagi Romo dan Sis Nana, kita diskusi yang lain. Oh siap. Terima kasih. Dan semoga pembicaraan diskusi kita ini akan membawa cahaya. Ya, akhirnya cahaya itu akan membawa kebijaksanaan bagi yang mendengar ataupun yang menonton kita. Ya. Baik, terima kasih, Romo. Yo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.